Di video Edu-Edia yang kemarin, yang nggak bisa Mimin sebutin nama videonya tuh apa, sempat ada yang komen bandar judi online. Nah, makin parahnya, sebetulnya komen-komen ini itu menyebar luas dengan sangat cepat, nyampe nular ke video-video yang lainnya. Nah, tanpa pikir panjang dong, Mimin itu langsung hapus dong ya, karena buat apa juga kan, malah ngerugiin mereka yang emang bener-bener mau belajar sama Mimin. Nah, tapi Mimin kepikiran nih, ada untungnya juga kan dijadiin konten gitu. Tapi ya enggak lah ya. Tapi emang serius nih. Sebetulnya kenapa sih judol itu seakan seksi banget? Dan sebetulnya sistem perhitungan kayak gimana sih yang bikin judol itu banyak ngerugiin orang lain? Khususnya orang kelas menengah dan juga orang kelas bawah. Nah, di video kali ini Mimin bakalan ngebahas algoritma judi online dan juga psikologi judi online. Judi online, terutama permainan slot, udah jadi fenomena besar di Indonesia. Jadi berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, jumlah pemain judi online di Indonesia itu mencapai 8 juta orang. Angka ini nunjukin betapa luasnya dampak dari fenomena ini di masyarakat kita. Sebagian besar pemain judi online berasal dari kelompok usia produktif, yaitu antara usia 20 nyampe 40 tahun. Banyak dari mereka tertarik karena emang tawaran hadiahnya itu yang besar, kemudahan akses, dan pengalaman bermain yang menarik. Namun, banyak juga yang terjebak dalam kecanduan akibat daya tarik permainan ini. Industri judi online terus berkembang dengan agresif. Platform ini menggunakan iklan yang masif, termasuk yang tadi Mimin bahas, yang komen di video Mimin. Baik di media sosial maupun di website, buat menarik pemain baru. Nilai ekonomi dari industri ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ini ngebawa dampak sosial yang signifikan. Banyak pemain yang akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan, kehilangan harta benda, dan bahkan mengalami gangguan mental akibat tekanan finansial. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir juga pernah menyinggung bahaya dari kecanduan judi online yang merusak masyarakat. Mesin slot menggunakan teknologi yang disebut RNG atau Random Number Generator. Nah, jadi RNG ini adalah algoritma komputer yang menghasilkan angka-angka secara acak buat menentukan hasil setiap putaran slot. Nah, tapi tunggu dulu nih. Jadi sebetulnya seberapa acak sih RNG ini? RNG bekerja dengan menciptakan miliaran angka setiap detik, bahkan ketika mesin slot itu tidak dimainkan. Ketika pemain menekan tombol spin, RNG akan memilih salah satu angka dari miliaran kombinasi tersebut. Angka ini lalu diterjemahkan menjadi simbol layar di mesin slot. Nah, tapi meskipun disebut acak ya, RNG ini sebenarnya adalah algoritma matematika yang diatur oleh kode tertentu. Ini berarti hasilnya dapat diprediksi kalau seseorang tahu kode dan algoritmanya. Namun, buat memastikan permainan yang adil, algoritma ini udah diaudit oleh lembaga independen di banyak negara. Sebagai contoh, ketika kalian mendapatkan simbol jackpot di layar, itu bukan karena keberuntungan semata, tapi ada kombinasi angka di balik layar yang mengarahkan hasilnya itu. Tapi karena angka dihasilin secara real time, gak ada cara buat memanipulasi atau menebaknya. Selanjutnya, ada istilah lain yang perlu kalian tahu, yaitu Return to Player atau RTP. RTP ini adalah konsep penting yang menentukan berapa banyak uang pemain yang bakalan dikembaliin oleh mesin slot dalam jangka panjang. RTP adalah persentase rata-rata dari total taruhan yang bakalan dikembalikan kepada pemain. Contohnya, kalau sebuah mesin slot memiliki RTP sebesar 97%, artinya dari setiap 100.000 yang dipertaruhkan, mesin bakalan ngembaliin 97.000. Nah, tapi ingat, ini adalah angka rata-rata jangka panjang, bukan jaminan buat pemain. RTP ditentukan oleh probabilitas simbol yang muncul di gulungan mesin slot. Simbol-simbol tertentu kayak scatter atau bonus biasanya memiliki peluang buat muncul yang jauh lebih kecil dibandingin simbol lainnya. Inilah sebabnya jackpot sangat jarang terjadi. Nah, algoritma RTP dirancang buat bekerja dalam jangka panjang. Contohnya dalam 1 juta putaran, RTP 97% bakalan terlihat jelas. Tapi dalam sesi permainan yang singkat,
hasilnya bisa sangat berbeda. Itulah kenapa ada pemain yang menang besar, sementara yang lain kalah terus. RTP memastikan bahwa bandar selalu mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Nah, contohnya, dalam mesin RTP 95%, bandar bakalan ngambil 5% dari total taruhan sebagai keuntungan bersih. Nah, hukum bilangan besar memastikan bahwa bandar nggak perlu curang, karena sistem udah dirancang buat nguntungin mereka. Selain RTP, ada juga yang disebut sebagai volatilitas. Nah, ini adalah tingkat risiko dalam permainan slot. Mesin dengan volatilitas tinggi memberikan kemenangan besar, tapi jarang terjadi. Sebaliknya, mesin dengan volatilitas rendah memberikan kemenangan kecil, tapi lebih sering. Banyak pemain percaya bahwa mereka itu bisa ngakali mesin slot dengan bermain di waktu tertentu, atau dengan berhenti setelah menang besar. Nah, faktanya semua itu hanyalah mitos, karena setiap putaran adalah independen. Tidak ada cara buat memprediksi hasil berikutnya. Jadi kesimpulannya, mesin slot itu dirancang buat memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya sistem ini selalu nguntungin bandar. Jadi, kalau kalian pengen main, lakukanlah dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Dan ya, mudah-mudahan di video-video selanjutnya nggak bakalan ada lagi komen yang kayak gituan lah, capek. Oke, mungkin segitu aja yang disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian masih ada yang terjerat judi online. Dan ya, seperti biasa, see you on next videos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.